Bukan apa ya kan, soalnya klub-klub besar itu yang menarik semua sponsor itu untuk datang. Percayalah, nggak akan lebih ramai pertandingan West Ham United jumpa sama Pau FC di UCL daripada West Ham United jumpa Barcelona. Siapa yang nggak seru nengok pertandingan Lingardinho? Oke kawan-kawan, hari ini aku mau cerita sedikit lah tentang dualisme liga yang lagi panas-panasnya di Eropa akhir-akhir ini. Tapi sebelum itu, aku mau ngasih tahu sama kalian kalau platform Nogol sekarang ini baru aja ngeluncurin fitur community. Buat kalian yang suka kali bahas sepak bola, cocok kali lah buat gabung ke komunitas pecinta bola. Atau malah kalian mau bikin komunitas sendiri. Misalnya kalian mau bikin komunitas pecinta LoL Lingard. Nah, bisa kalian bikin di platform Nogol ini. Dan sekarang, admin komunitas Nogol ini lagi bikin kompetisi yang berhadiah diamond buat kalian yang jago nebak hasil pertandingan. Nanti diamond ini bisa kalian tukarkan buat ngebuka tips dari profesional analis yang ada di Nogol ini. Cara join kompetisinya, kalian registrasi dulu. Baru kalian join ke grup official fan club yang ada gambar diamond ini. Habis kalian klik, langsung aja kalian pilih artikel yang bertuliskan register and guess win 3000 diamonds ini. Untuk lebih jelasnya, kalian boleh cek link yang ada di deskripsi biar kalian bisa makin dekat lagi dengan sesama supporter bola di platform Nogol ini. Oke, kita lanjut ya. Macam yang kalian tahu, udah perang dingin lah sekarang ini antara petinggi klub-klub elit di Eropa dengan petinggi di UEFA. Petinggi dari klub-klub elit ini merencanakan akan membuat European Super League. Langsung nostalgia lah aku ya kan. Kapan lagi kita bisa lihat Konami Cup langsung di dunia nyata? Konami Cup dan ESL ini sama sistemnya. Bisa dipilih tim-tim yang jago-jago aja yang main. Pernah nggak kalian main Konami Cup? Kalau udah tahu kalian, fix anak rental dulu kalian ya kan. Kalau masih itu aja kerjaan kalian di rental PS itu, apalagi sampai main isi kalian, udahlah, tobatlah kalian. Udah bisa lah kalian nikah sekarang weh, betul lah. Tapi biarpun ESL ini udah disuspend atau ditangguhkan, ku bacotin dulu lah sedikit klub-klub mana aja sih yang mau ikut ESL ini. Nah, dari Liga Inggris dulu kita mulai ya weh. Nomor 1 ada Manchester United. Biawak. Di fase gini doang grup neraka aja kalian terpongkeng ke Liga Malam Jumat. Apalagi kalau di ESL yang isinya grup neraka pedas membara level 30. Terpongkeng di klasemen 2 terbawah lah kalian. Emang yang paling bawah siapa bang? Ya Arsenal lah. Tapi MU ini paten. Dialah jadi tim pertama yang masuk Champions League, Europa League, dan European Super League di tahun yang sama. Wih, sejarah baru nih. Sejarah gigitmu itulah nol. Yang kedua ada Manchester City. Biasalah ya kan, baru-baru kalah semifinal for Arsenal Cup kemarin sama Chelsea, jadi makanya ikut gabung orang ini. Kenapa Wak City nggak berani lagi main di UCL lawan PSG? Padahal tahu kalian, PSG pun takut sebenarnya sama kalian biawak. Ketiga, ada si next year will be our year, Liverpool. Kalau tim ini udah gagal di Liga Champions, di Liga Inggris pun masih di bawah West Ham, sok-sokan pula lah mau ikut ESL. Memang gak ada akal budinya ya kan? Capek-capek dibully 30 tahun gara-gara gak juara Liga, sekarang mau ikut ESL pula. Sampai kiamat dunia ini, sampai berubah mana jadi gimana dan salah jadi benar, gak akan juara kalian di situ, percayalah. Oke, lanjut keempat, ada Chelsea. Ini lagi, ngurusin kiper kalian siapa aja kalian gak becus. Mau main di Liga Neraka pula kalian. Dipatahkan orang itu kakek si Mendy, siapa lagi yang kalian harapkan jaga gawang kalian? Siapa? Meninggal lah kalian udah. Next, yang kelima, ada Tottenham. Serius dulu, Tottenham ikut? Gak tau lah gara-gara ESL ini atau lagi butuh duit dia ya kan? Lumayan pesangon dia weh, 16 juta pounds. Buat beli takjil sekampung udah bisa bikin mukbang itu. Lagian apa rupanya prestasi Tottenham ini? Makanya bisa diikutkan masuk ESL. IPL aja nggak tamat, konon lagi ESL, ada. Dan yang terakhir ini, sumpah lah, udah nggak sanggup kali aku bilang nama timnya. Udah tau lah kalian ya kan, the one and only tim kesayangan kita semua, SSB Arsenal. Bisa pula join orang ini bah. Mau ngapain anak kecil ikut-ikutan mainan orang gede ha? Kalian masuk UCL pun enggak. Musim ini pun ngos-ngosan kalian di papan tengah. Udahlah, daripada kalian ikut pun jadi lumbung poin untuk tim lain, mending Arsenal ini tetap di Premier League aja. Masih yakin ya aku kalian bisa jadi juara? Juara harapan 3 tapinya. Dari Italia ada 3, AC Milan, klub si Ultraman bacot Inter Milan, dan Juventus. Kalau dari 3 klub ini, kalian lihat klasemen Serie A aja lah sekarang. Udah ketebak kali lah ya kan, mana dari 3 klub ini yang terpongkeng kalau masuk ESL. Lanjut ke Spanyol, ada Real Madrid, Barcelona, dan Atletico Madrid. Kalau orang ini 3, masih sengit lah di La Liga. Kalaupun ikut ESL, bisa jadi 3 tim ini yang memberikan perlawanan yang sengit dan seru. 12 tim inilah yang jadi otak-otaknya pencetus ESL ini. Untunglah klub macam Bayern Munchen gak ikut. Kalau sempat orang ini ikut, maulah terulang lagi tragedi 28 di ESL.
Dortmund juga nolak untuk ikut-ikut dalam ajang ESL ini. Dan satu lagi tim besar yang nggak ikut ialah PSG. Tahu nggak kalian kenapa PSG ini nggak mau ikut? Sebenarnya orang ini maunya ikut, cuma pandai pula otak si Nasir ini baca peluang. Nggak ikut ESL aja, auto juara Liga Champions orang ini. Kapan lagi ya kan bisa menang Liga Champions jalur giveaway? Tapi terakhirnya batal pula ESL ini ya kan. Ya udahlah, semoga nanti kalian gak terpongkeng di semifinal lawan Sultan sebelah ya. Sampai aku bikin video ini tinggal Real Madrid sama Barcelona yang belum keluar dari ESL. Ini ESL apa El Clasico aku pun bingung. Ketua ESL yang punya Real Madrid wajarlah belum keluar ya kan. Lah Barcelona ngapain? Lagi butuh duit kali kayaknya ini bos. Udah mau bangkrut awak iya. Tapi kan emang seburuk itukah ESL ini sampai harus ditentang? Oke, kita bahas dari sistemnya dulu. Sistem ESL ini akan melibatkan 20 tim dengan 15 tim peserta tetap dan 5 tim akan dikualifikasi setiap tahunnya. Nantinya ke-20 tim ini akan dibagi ke 2 grup dengan 10 tim per grupnya menggunakan sistem kandang dan tandang. 3 teratas di setiap grup akan lolos ke perempat final dan tim urutan keempat dan kelima memainkan playoff 2 leg untuk mengisi 2 tempat tersisa. Yang paling patennya nggak ada pula sistem degradasi untuk 15 klub pendiri ya kan? Wow, cocok kali lah sistem ini buat SSB Arsenal. Mau dibantai berkali-kali pun nggak degradasi orang ini. Babak perdelapan final sampai semifinal masih menggunakan sistem gugur 2 leg dan partai finalnya nanti dimainkan di tempat netral. Gimana menurut kalian sistem yang dibuat orang ini? Sebenarnya bagus atau enggaknya ESL ini harus kita tengok dari berbagai sudut pandang. Kalau kita lihat dari sisi pemilik klub yang ikut, mereka sekarang butuh pemasukan lah untuk operasional klub. Nggak ada penjualan tiket nonton, pasti pemasukan kurang. Sedangkan kontrak pemain jalan terus. Kalian tengoklah si Hazard di Madrid. Baru main berapa pertandingan udah cedera. Asyik jadi pelanggan tetap BPJS lah si biawak ini. Udah beli mahal-mahal dari Chelsea, minta gaji tinggi pula. BPJS-nya ngambil kelas paling atas pula. Udah gitu gajinya jalan terus walaupun cedera. Enak kali hidup kau ya bang. Iya. Kalian pun kalau jadi opung Hotman Perez udah stres kali kalian lihat si Hazard ini. Udah gitu pemilik klub elit ini juga udah mau kali lah nengok UEFA karena udah sering korup dan gak ngasih tawaran hadiah yang lebih menggiurkan dari kompetisi yang berjalan. Contoh aja lah, waktu UCL musim 2019-2020 diperkirakan total yang didapat Bayern Munchen dari juara Liga Champions 130 juta euro atau setara 2,2 triliun rupiah. Sedangkan si Neymar yang jadi pemain termahal dunia aja harganya 222 juta euro atau setara 3,8 triliun rupiah. Kalian bayangkan lah, Munchen udah selebrasi gila-gilaan pas juara Liga Champions. Gak sadar orang ini, jumlah hadiah yang mereka dapatkan cuma setengah dari harga si Neymar. Belum lagi pandemi macam sekarang ini, semua serba susah. Pemain gak ada yang mau turun gaji. Maulah bangkrut klub besar ini lama-lama. Kayak Barcelona sekarang lah, diambang kebangkrutan. Coba, ku tanya lah dulu kalian. Rela kalian kalau Barcelona harus pindah ke Kadis Mania? Kalau menurut aku nggak cocok dia ke Kadis Mania. Tapi kalau ke PAOK FC baru cocok. Soalnya hanya pemain PAOK pilihan yang bisa masuk ke PAOK FC. Jangan lupa ya, PAOK itu artinya jago ya kalau di suara Cinol. Yang belum tahu, nggak usah lah kalian dengarkan orang yang bilang PAOK itu bodoh atau gila, sesat itu. Kalau dari sisi UEFA sama FIFA, mereka ngerasa ini suatu pelanggaran yang besar lah, karena nggak menghormati konsep sepak bola selama ini, yaitu fair play. Dari sistem aja nggak ada degradasi untuk founder klub. Ini dampaknya nggak akan ada lagi cerita tim macam Leicester City bisa juara IPL dan sampai ke babak perempat final Liga Champions. Nggak bisa kita pungkiri, klub-klub kecil itu pun pengen yang main sama klub-klub besar. Kayak ada kebanggaan tersendiri buat mereka bisa ngelawan klub raksasa dunia. Masih ingat nggak kalian klub Slavia Praha di drawing UCL 2019-2020? Tengok kalian lah muka orang ini. Bahagia kali ketawanya pas lihat satu grup sama siapa aja orang itu. Padahal udah tahu nih orang ini pasti susah kali lolos dari grup ini. Biarpun gitu, orang ini tetap senang. Bukan apa ya kan? Kalaupun aku jadi fans Slavia Praha, apa nggak senang aku lihat Messi, Lukaku, Sancho, tambah lagi Lord Martin Braithwaite sama Ultraman Bacot. Bangga kali aku orang ini main di stadion kesayanganku. Ya kan weh? Tapi bisa jadi juga UEFA ini takut kehilangan pemasukan kalau ESL ini jalan. Otomatis sponsor bisa berubah dari kayak gini. Try mister, try. Extra Joss Sampai jadi kayak ini. UEFA ini pun bukan suci kali. Macam yang kalian tahu lah, udah banyak kali kasus korupsi di UEFA. Gitu lapaknya UEFA ini mau diambil sama Perez. Sibuk lah UEFA ini ngancam-ngancam ya kan. Pemain nggak boleh masuk timnas lah, nggak boleh ikut Piala Dunia lah, nggak boleh Liga Domestik lah. Makanya UEFA, jangan pelit kali kalian jadi orang. Besok-besok tambahin kalian lah hadiah Liga Champions-nya ya. Musim depan Selingkar udah balik ke Liga Champions nih. Aku bukan maksud apa-apa, biar ada aja tambah-tambah uang jajan Selingkar buat beli Sopte anaknya. Itu Pampers biawak, bukan Sopte. Kalau kalian orang Indonesia pecinta klub luar sana, otomatis kita senang dengan adanya Super Big Match setiap minggu. Soalnya bisa tiap minggu kita tengok Arsenal dibantai tim lain.
Tapi kenapa fans di luar sana nggak setuju ini terjadi? Karena EFL ini merusak sistem kompetisi yang sehat dan mimpi anak-anak yang pengen main di klub-klub besar, Liga Champions, dan Piala Dunia. Kalau tadi ini sistemnya tidak tertutup, degradasi promosinya jelas, dan regulasinya resmi, pasti bakalan banyak yang dukung. Tapi itulah ya kan kurasa udah bisa lah Indonesia ini jadi negara maju. Soalnya udah duluan ya kita bikin-bikin 2 liga macam ini. Lemah kali orang itu ya kan. Sama satu lagi, ada kemajuan kita dibanding sama orang itu. Musim ini aja orang itu masih sibuk kali berjibaku di liga. Lah kita udah duluan selesai liga kita musim ini karena dibatalkan. Dari pandangan klub yang milih nggak join di kompetisi ESL, otomatis daya persaingannya berkurang. Cemana ya, West Ham mau berusaha keras masuk zona UCL yang mau dilawan pun nanti Cadiz dari Spanyol atau Pau FC dari Yunani sana. Yang nonton siapa? Ya kalian-kalian inilah yang jadi Cadiz mania atau fans-fans Pau. Kok Pau-nya ke kami pula nol? Kau lah yang Pau. Canda Pau. Kalau kalian lagi defense tim Cadiz atau Pau FC, kan sedih juga yang kalian gak bisa lawan tim-tim besar. Kayak yang aku bilang tadi, mau sejelek-jelek apapun tim kita, pasti ada rasa bangga kalau bisa main sama tim besar. Apalagi kalau bisa diterpongkengkan. Coba lah kalian bayangkan, kalau misalnya jadi ESL ini tadi, apa nasib Liga Domestik? Juara Liga pun kalau nggak kompetitif, mana puas rasanya? Terus, kalaupun juara, belum tentu hadiah yang didapat sama kayak sekarang. Malah mungkin lebih turun ya kan? Bukan apa ya kan? Soalnya klub-klub besar itu yang menarik semua sponsor itu untuk datang. Percayalah, nggak akan lebih ramai pertandingan West Ham United jumpa sama Pau FC di UCL daripada West Ham United jumpa Barcelona. Siapa yang nggak seru nengok pertandingan Lingardinho lawan Brett Nazario udah 5 ya kan? Kuncinya dari semua ini ada di pemain, karena mereka lah aset yang paling menjual di klub. Kalau pemain-pemain di klub besar itu menolak main di ESL, mau Barcelona versus MU pun, tapi pemain bintangnya nggak ada di situ, mana seru juga ya kan? Sama kayak turnamen pramusim ICC, yang turun semua pemain muda, padahal yang tanding klub-klub besar semua, nggak seru juga ya kan? Tapi kalau tadi pemain bintangnya ini setuju semua main di ESL, aku pun yakin klub-klub lain juga jadi pengen masuk ESL. Alhasil UEFA atau FIFA juga yang kalah, karena tawaran main di ESL lebih menggiurkan buat pemain. Oke lah nggak bisa bela negara di Piala Dunia. Terus kalau Opung Hotman Paris kita ini bikin Piala Dunia sendiri dan pemain bintang itu setuju main di situ, mau apa kita bilang ya kan? Belum lagi UEFA atau FIFA ini suka-sukanya aja buat jadwal. Ini pemain bola bos, bukan robot. Mereka ada batasnya juga. Masa seminggu satu klub bisa main 3 kali? Udah kayak bimbel aja pemain itu klaim buat. Akibatnya nggak heran lah sekarang banyak kali badai cedera yang menimpa tim-tim ini. Dan ternyata perjuangan ESL ini cuma bertahan selama 3 hari. Tawaran-tawaran manis itu nggak mengubah hati pemain bola buat main di ESL. Pemain dari klub ESL ini sebagian besar mendengarkan curahan hati fans mereka. Contohnya fans Chelsea ini demo besar-besaran kemarin. Yang lucunya yang demo fans Chelsea, tapi yang nertibkan muncul orang ini legend Arsenal. Tapi kan tahu kalian siapa yang paling sedih ESL ini nggak jadi? Bukan si Hotman Perez, bukan. Ya si Lingard lah. Udah yakin kali dia tahun ini dapat Ballon d'Or. Tengoklah goyangan ini nah. Sihi, sedap kali ya kan? Jangan senang dulu anak muda. Udah batal semua mimpi-mimpimu itu. Ya udahlah nol, kalau nggak dapat Ballon d'Or pun jadilah. Oh, nggak bisa gitu lah biawak. Kau kan udah jago. Udahlah, biarlah si Bradway sama Werner yang bersaing musim ini ya. Jadi, gimana kesimpulannya menurut aku? Sebenarnya nggak ada yang salah dari gagasan terbentuknya ESL ini kalau dilihat dari berbagai sudut pandang. Soalnya, kalau kalian jadi pemilik klub, manalah kalian mau rugi besar sampai diambang kebangkrutan kayak Barcelona. Wajar loh orang itu buat liga sendiri yang bisa menyelamatkan krisis finansial yang melanda. Inti masalahnya ini cuma satu sebenarnya. Perkara duit aja ini. Ada yang pelit kali jadi orang, ada pula yang rakus kali jadi orang. Coba kalau price pool UCL itu setara dengan yang dianggarkan ESL, udah pasti nggak laku proyek ESL ini di mata semua orang. UEFA ini memang harus dibenahi lah, tapi jangan pula dengan cara bikin liga sendiri-sendiri. UEFA pun sebenarnya bakalan ngerubah format UCL ini jadi macam ESL. Cuma bedanya yang nggak ada jaminan klub itu pasti main terus macam 12 founder klub ESL tadi. Coba lah kalian tebak apalah tujuan UEFA ini ngubah format UCL macam ini. Ya duit lah, apalagi makin banyak match yang terjadi makin banyak lah cuannya. Emang kalau udah duit jumpa sama duit jadi keras lah semua ya kan. Yang punya duit aja ribut, apalagi kalau nggak punya duit ya kan. Hah, payah bilang lah. Udahlah ya, aku minta damai-damai aja lah kalian UEFA sama ESL. Kalau nggak bisa lagi kalian damai-damai, biar tahu kami ngeramekan kalian. Si Hotman Paris ini pun udah kalah, masih juga nggak mengalah. Udahlah, udah taunya aku kok kena mental bang. Gitu mundur Big Six Liga Inggris dari ESL, kau pun langsung panik ya kan? Paniklah, masam gas! Buat kalian juga yang pro dan kontra sama ESL ini, gak usah lagi kalian ribut-ribut. Perbedaan pendapat itu adalah hal yang biasa. Gak usah lah malah diributkan kali. Ya udahlah, toh juga udah gak jelasnya ESL tadi. Udah pada cabut juga nih sebagian besar dari 12 klub yang mendirikan ESL ini. Kalau kalian masih mau ribut-ribut, terserah kalian lah. Tapi pesanku cuma satu, sini ku bisikkan. Kalau ada fans Arsenal yang ribut, suruh pulang aja wak geng. Udah disuruh mamanya tidur siang soalnya. Masa anak kecil ikut-ikutan bikin ribut ya kan?
Oh iya, selamat menjalankan ibadah puasa buat kalian semua yang menjalankan. Kalau dapat takjil, bagi-bagilah kalian sama kawan kalian. Jangan pelit-pelit kali jadi orang. Oke. Udah dulu ya weh, udah rame kali di depan rumahku. Anak-anak lagi main laga sarung. Mau ikutan pula aku ini. Dadah.